siang pemirsa Bunga Semi Channel. Ketemu lagi bersama saya Gambreng. Sekarang saya sedang berada di Desa Karangampel, Kecamatan Barebek, dan saya juga sudah ditemani oleh Bapak Haji Medmex Ahmad Hidayat selaku U Desa Karangampel, Kecamatan Barebek. Sekarang sedang dilaksanakan BLT tahap 2, Pak ya. Bagaimana Pak kegiatan yang tadi dari jam berapa dan sekarang seperti apa kegiatan-kegiatannya? Kegiatannya itu mulai dari jam 1 sampai selesai, dan BLT sekarang itu kurang lebih 152 yang dari BLT desa. 152 kakak kali 600.000. kali 600.000. Kemudian nanti ini tahap kedua. Dan rencana tahap ketiganya juga masih bulan Juni, karena dihitungnya dari April, Mei, Juni. Jadi Juni ini bisa 2 kali. Dan tahap ketiga yang 600.000. Karena nanti Juli, Agustus, September itu harus dikeluarkan lagi 300.000 per bulan. 2.000 per bulan. Itu BLT apa? BLT di desa. Oh, di desa. Beda lagi bukan BLT yang kayak gini bukan ya? Sama. Cuma 3 bulan pertama 600.000. Iya. 3 bulan kedua 300.000 per bulannya. Jadi memang selama 6 bulan itu berturut-turut. BLT 1 sampai ketiga di awal bulan pertama itu 600. Nah, susulan lagi BLT selanjutnya di 3 bulan ke belakang juga sama, tapi jumlahnya 300.000. Untuk BLT 1 yang kemarin dilaksanakan Pak, ada sedikit halangan ataupun hambatan ataupun seperti apa Pak? Kalau hambatan banyak Pak. Banyak. Karena banyak yang tidak dapat. Nah, itu jadi kendalanya. Yang jadi kendalanya. Tapi alhamdulillah di Karangampel ini kurang lebih tinggal 250 orang lagi yang belum dapat seluruhnya. Karena itu ada dari 9 item ya, dari BLT, dari kabupaten, dari desa, dari provinsi, dari bansos, juga PKH, apalagi BPMT itu. Jadi ada 9 item. Alhamdulillah Karangampel tinggal 250 orang lagi yang belum dapat. Tapi katanya dari BLT kabupaten, desa Karangampel juga dapat, karena belum cair, sejumlah 103 orang dari kabupaten gitu. Dari BLT 1 sama BLT yang sekarang nih Pak, itu orang yang mendapatkannya sama aja atau memang ada perubahan atau perbedaan? Jadi alhamdulillah kalau di Karangampel tidak ada yang double, karena aturan tidak boleh double. Sekarang dapat BLT dari kabupaten, tidak boleh dapat yang lainnya. Yang dapat PKH udah nggak bisa dapat BLT desa maupun dari provinsi. Iya, maksud saya gini, BLT pertama sama BLT kedua orang itu lagi. Iya, selama 6 bulan aja. Dari jumlah yang tadi Bapak bilang 152 kakak ya yang mendapatkan, apakah memang total dari 152 itu mencakup dari jumlah warga yang ada di Desa Karangampel sendiri? Semuanya mencakup, cuma belum kebagian semuanya gitu. Oh, berarti enggak dong, berarti ada sisa yang belum ada dong. 250 orang lagi. Ya, menurut Bapak sendiri dari jumlah 152 orang itu apakah memang sudah tepat sasaran Pak? Kalau di desa insya Allah, karena desa itu kalau BLT desa itu tepat sasarannya, karena kami hasil survei dari RT RW. Jadi kebijakan kepala desa kalau BLT desa. Cuma saya dikasihkan kepada RT dan RW. Silakan berembuk di RT di RW. Ada yang kebagian 5, ada bagian 6 per RT itu. Jadi itu hasil bukan dari RT, jadi bukan kebijakan dari saya, tapi hasil bukan RT sama RW di daerah setempat insya Allah. Ya, kalau yang lain memang ada yang kaya, ada yang miskin, seperti yang kemarin yang dari pusat itu. Karena kita itu kan supaya kita datang, ini harus dibagikan orangnya ini. Itu pasti akan ya karena memang saya berbicara seperti ini karena memang kan juga di masyarakat banyak banget yang mengatakan, lah si itu mah punya penghasilan, kok dapat saya mah yang ditinggal suami yang dari tahun misal. Sama ada. Gitu. Kamu gitu. Cuma kalau BLT desa insya Allah. Karena kami ngambil datanya dari RT hasil musyawarah di RT RW. Tanggapan Bapak sendiri mengenai orang-orang yang memang mengatakan BLT sendiri tidak tepat sasaran, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Kalau saya yang susah juga, memang itu saya juga itu kurang setuju. Mungkin itu karena datanya bukan dari data dari kita langsung, kita ngambil dari data mungkin 2015 katanya, yang juga kebanyakan di Karangampel itu yang punya kartu tani. Kalau yang punya kartu tani kan orang
yang nggak punya sawah mah nggak dapat Pak, karena nggak punya kartu tani. Seperti Pak Haji itu bisa dapat karena punya kartu tani, karena kartu tani itu di Karangapel paling banyak. Kartu tani buat apa? Itu buat subsidi pupuk tadinya. Jadi semua banyak di Karangapel yang punya. Ya, data dari pemerintah mencakup data di tahun 2015. Kenapa Bapak sebagai Kuwu tidak mengupgrade data tersebut, Pak? Kan biasanya ada pengupgradean dong dari tahun ke tahun. Misalkan siapa tahu si A yang dulunya mungkin tidak punya sekarang sudah punya mungkin. Si B yang dulunya punya sekarang jadi tidak punya. Nah, kenapa pihak Desa Karangapel sendiri tidak mengupgrade datanya, Pak? Update data itu ada di desa. Cuma itu ngambilnya dari data seperti apa tadi, kartu tani, terus apa lagi kartu ini kartu apa tuh? Kartu tani seperti kartu itu Pak. Jadi kartu karena mungkin dulu saya kebetulan dengar di TV uang dari Depsos pusat itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu nggak ada wadahnya. Terus kita update dari bawah. Dari bawah kan susah juga naiknya. Berapa minggu, berapa bulan untuk ke pusat karena distraksi di desa di kecamatan kabupaten. Ya mungkin habis waktunya katanya di TV saya. Jadi terpaksa di pusat itu karena uang ini harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu kan langsung diperiksa oleh BPK. Jadi uang itu, jadi mungkin dari pusat itu raraan Pak. Nah, ayah ketua kelompok langsung kelompok teh. Jadi jadinya ngambilnya di sana. Ya, dari BLT sendiri Pak, apakah memang ada satu warga atau beberapa warga yang memang tidak mengambil dananya? Ada, diambil. Oh, diambil. Diambil, tapi dikasihkan sama dia sama masyarakat ada. Ada contoh-contohnya. Enggak, maksudnya ada warga yang memang tidak datang dengan alasan dia lagi di rantau lah, dia lagi di mana lah. Ada diambil karena ada istrinya. Oh, ada istrinya. Bisa sama istrinya. Syaratnya apa? Syaratnya kakak Apa harus dengan fotokopi asli si suami? Tidak Pak, kecuali fotokopi. Kalau fotokopi kan dia gampang dikirimkan di snap lewat apa? WA. Oh, bisa. Kita menunjukkan foto juga ya, apa? Tapi kakak makan ada di rumah di bawah. Jadi persyaratannya tetap kakak KTP. Jadi boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Suaminya tidak ada. Tapi persyaratannya ada. Ya, kakak KTP. Dan dia juga harus masuk ke kakak tersebut. Bahkan setiap pengambilan itu dipoto Pak. Semua orang itu dipoto dari dia sudah dipoto semua pengambilan itu dengan uang itu. Pengalaman Bapak sendiri Pak di masyarakat saat Bapak turun ke masyarakat ya Pak ya, kan memang Bapak juga harus bersosialisasi sama masyarakat ya. Kadang ada Pak masyarakat yang langsung menegur ke Bapak tentang ketidak tepat sasarannya. Banyak, bahkan demo ke desa. Oh, banyak. Bahkan demo ke desa. Itu resiko saya. Coba saya jawab aja sesuai aturan. Ini saya karena datangnya dari pusat jam 10 malam, anak buah saya itu dipanggil Pak Camat, suruhnya harus rapat bahwa besok harus mengeluarkan dana bansos dari pusat. Datang dari kecamatan dan ke desa jam 12. Jam 12 itu 191 yang pertama ya. Jadi surat itu dibikin di desa harus nyebar pagi-pagi harus hadir. Nah, desa itu kan kerja 24 jam Pak kalau gitunya. Udah kerja anak buah saya itu dari jam 10 sehari semalam, besoknya dibagikan di sini, dia mau lagi ke desa yang kena saya gitu. Jadi saya nggak ada yang bayar, itu kotor yang beresin anak buah saya, kursi anak buah saya, sound system. Oke. Tapi gini Pak, kita resiko kita feedback ya. Kalau memang sekiranya dari mata Bapak nih melihat orang-orang yang komplain seperti itu tadi, apakah memang mereka harus komplain, cocok komplainnya? Maksudnya gini, Bapak melihat mereka, apakah memang mereka pas dengan komplainan mereka? Tidak pas. Bahkan saya itu supaya ada keseimbangan yang kayak mendapatkan dia bisa memberi kepada yang miskin, langsung saya koordinasi dengan Pak Camat di Karangapel itu yang dapat itu langsung pakai stiker pada rumahnya. Ini penerima bantuan, ada Pak. Yang pertama itu, jadi biar yang kaya ya mungkin tergerus hatinya, tapi bukan saya sentimen ya, dari hak mereka itu banyak karena itu dari atas. Jadi alhamdulillah setelah dipasang itu orang-orang kaya itu dia ngasih ke tetangga. Sebagian gitu dikasihkan kalau yang mampu seperti yang Pak Haji kan banyak, yang pengusaha banyak yang dapat itu di sini. Yang dipesan itu. Jadi istilahnya kita bisa saling membantu lah Pak ya. Iya. Tapi itu mah dengan kesan saya tidak mau ngobrol. Cuma saya dikasih gambar tempe di rumahnya
ya ini penerima bantuan bansos dari pusat. Biar kita merasakan kalau udah 2 hari menggunakan apa yang ngasih pada tetangga sekitar yang belum datang. Oke, pesan Bapak untuk warga Desa Karangampel, Kecamatan Barebek sendiri bagi mereka yang memang merasa tidak tepat sasaran, merasa BLT ini tidak tepat sasaran, pesan Bapak seperti apa? Bagi mereka yang tidak dapat, yang seharusnya mendapat, tapi tidak dapat bantuan, itu mah mungkin sudah takdir dari Allah. Iya, rezekinya. Sudah rezekinya, mungkin bukan rezekinya sampai di sini. Cuma itu aja saya bisa ngomong. Mudah-mudahan nanti ke depan kita dapat lagi yang lain kan gitu. Karena PKH kan bisa, ini udah ada mapan diganti lagi kepada itu kan PKH itu. Siapa tahu orang yang BLT itu PKH dapat gitu. Iya, nantinya ke depannya. Jadi kan merasa adil ya kalau seperti itu. Nah sekarang pesan Bapak untuk pemerintah supaya memang sekiranya BLT ini membantu warga Karangampel sendiri atau memang masih ada segi kekurangannya atau seperti apa Pak? Kalau kekurangannya kurang aja, tapi yang penting begini, yang penting dari pusat itu koordinasi dengan desa, karena desa itu lebih tahu masyarakat yang hak mendapatkannya. Jangan seperti sekarang itu amburadul lah. Jadi orang sepanjang Pak Haji, banyak sawahnya, pengusaha dapat. Tapi kalau jauh-jauh hari koordinasi dengan desa, insya Allah Pak. Apalagi sekarang kan gampang Pak. Sekarang buka aja website di Jakarta. Kita itu Pak di sini Pak. Kita data di sini di desa paling data 1 minggu beres. Iya. Kita akan langsung ke Jakarta. Nggak usah ke mana, ke kabupaten, ke provinsi, langsung aja diterima di Jakarta. Biayanya kan bisa kan Pak. Itu pergunakan IT lah. Ya, desa itu kan bisa canggih, semua punya HP, bisa akses langsung pakai internet Pak. Nah itu aja mungkin kalau kesulitan untuk di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, udah aja dari desa langsung. Karena nanti juga pemberian itu kan sekarang ada babinsa kan hadir di sini, dipoto lagi. Gimana kita kayak kalau kita kan pasti nyampe lah semua masyarakat. Karena babinsa pancamat pasti hadir. Apalagi dipoto langsung Pak ya. Karena bapak-bapak ini juga kan diminta bertanggung jawab sama atasannya juga kan gitu kan laporan-laporannya. Nah gitu aja. Oke, terima kasih Bapak obrolan kali ini. Terima kasih dan banyak banget manfaatnya, dan juga semoga mungkin warga Desa Karangampel juga merasakan keadilan lah ya intinya, dan kedepannya juga bisa lebih mengerti lagi kepada sesama Desa Karangampelnya. Dan terima kasih untuk yang Bapak Medmex Ahmad Hidayat selaku Kepala Desa ataupun RU Desa Karangampel Kecamatan Barebek. Dan untuk pemirsa Bungos TV Channel, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya Gambreng, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.